Pelindung ilahi kayu raksasa menjulang tinggi di bagian dalam aula raksasa, memancarkan gelombang tekanan kuat yang terpancar keluar. Hal ini menyebabkan semua energi spiritual di dalam aula raksasa itu perlahan membeku dan menjadi lamban. Pelindung ilahi kayu ini memiliki tingkat kekuatan yang sangat kuat. Hahaha, bukankah kamu begitu kuat tadi, Mu Chen? Mau bertarung lagi dengan pengawal ilahi kayuku? Zhen Qing terkekeh saat menyaksikannya. Dengan pengawal ilahi kayu di sisinya, dia akhirnya bisa tenang. Tidak peduli berapa banyak trik yang dimiliki Mu Chen, sama sekali tidak mungkin dia bisa membalikan keadaan. Sambil mengerutkan alisnya, Mu Chen menatap pengawal ilahi kayu. Tubuh raksasa yang terakhir ini tampaknya terbuat dari kayu lapuk, dengan sinar cemerlang yang berkilauan dari pola-pola yang bersinar di permukaannya. Energi kuat yang terpancar darinya menyebabkan sensasi nyeri yang menusuk terasa di kulitnya. Ini adalah respons tubuhnya saat menghadapi bahaya. Jelas, pengawal ilahi kayu ini memiliki tingkat kekuatan yang menakutkan yang bahkan fisik petir 4 runenya tidak dapat bertahan. Pengawal dewa kayu di hadapannya mungkin memiliki kekuatan yang sebanding dengan seseorang yang telah melewati bencana energi spiritual mereka. Terlebih lagi, menurut apa yang dikatakan Zhen Qing, ini masih belum kekuatan penuhnya. Situasinya sekarang memang menjadi lebih buruk daripada sebelumnya. Selanjutnya, kalian semua bisa mati, kata Zhen Qing sambil menyeringai ke arah Mu Chen dan Luo Li. Wajahnya dipenuhi dengan bayangan menyeramkan. Detik berikutnya, dengan perubahan segel tangannya, tanda daun pohon di dahi pengawal ilahi kayu mulai berkilau sebelum tubuh raksasa yang terakhir mulai melesat maju. Menghasilkan tingkat kekuatan yang menakutkan, tinju raksasanya melesat lurus ke arah keduanya. Dengan gerakan tubuhnya, bayangan naga tampak muncul di kaki Mu Chen. Dalam sekejap, dia mundur, dan Luo Li juga mundur dengan kecepatan tinggi. Tinju pengawal ilahi kayu menghantam tanah, menyebabkan getaran hebat mengguncang seluruh aula raksasa. Retakan raksasa membentang di tanah mirip ular raksasa, memamerkan kekuatan penghancurnya yang berdebar-debar. Dengan tinjunya yang menghantam udara, rune bercahaya di dahinya berkilau sekali lagi. Seketika, tubuhnya yang besar melesat keluar, muncul tepat di hadapan Mu Chen dalam sekejap. Jelas, ia tidak hanya memiliki kekuatan yang mencengangkan, ia juga memiliki kecepatan yang cukup cepat. Pengawal ilahi kayu melancarkan tinju lain yang bergemuruh, menyebabkan udara di depannya meledak sepenuhnya. Melihat ini, ekspresi Mu Chen sedikit berubah. Dengan goyangan keras tombak iblis naga pemakan di tangannya, aura yang tidak menyenangkan menyapu keluar saat berubah menjadi naga iblis raksasa. Membawa gelombang ki yang tidak menyenangkan, menghantam langsung ke pengawal ilahi kayu. Gelombang kejut energi menyapu seperti badai, dengan tanah di bawah kaki Mu Chen langsung runtuh. Pada saat ini, tubuh Mu Chen terlempar ke belakang. Berubah kembali menjadi tombak panjang, tombak iblis naga pemakan mendarat kembali di tangannya, sementara lengan bajunya terkoyak-koyak. Saat dia melakukannya, sedikit darah menetes dari sudut mulutnya. Jelas, dia telah menderita beberapa kerusakan dari kepala saat bertabrakan dengan pengawal ilahi kayu. Sosok raksasa pengawal ilahi kayu itu melesat maju menuju Mu Chen sekali lagi, tinju kayunya yang lapuk menyelimuti Mu Chen bagai bayangan. Namun, sebelum pengawal dewa kayu dapat menyerang Mu Chen sekali lagi, sebuah sosok cantik tiba-tiba muncul di hadapannya. Pada saat berikutnya, sebuah aura pedang yang sangat dahsyat melolong keluar, mengarah langsung ke kepala pengawal dewa kayu. Merasakan datangnya arus aura pedang yang dahsyat, pengawal ilahi kayu itu tiba-tiba berhenti. Mengulurkan telapak tangannya yang besar, ia menangkis arus aura pedang yang menyapu, yang meninggalkan retakan dalam pada telapak kayunya yang layu. Meskipun memang memiliki pertahanan yang sangat kuat, pedang Luoshen milik Luo Li jelas bukan sesuatu yang dapat dengan mudah dipertahankan. Jika tingkat kultivasi Luo Li lebih tinggi, dia akan mampu mengaktifkan kekuatan sebenarnya dari senjata ilahi klan Dewa Luo ini. Pada saat itu, satu tebasan saja akan mampu menebas tangan raksasa pengawal ilahi kayu ini. Mu Chen memanfaatkan kesempatan ini untuk mundur. Namun, kerutan mulai terbentuk di dahinya, karena pertahanan pengawal ilahi kayu ini sangat kuat. Saat menghadapi serangannya dan Luo Li sebelumnya, ia selalu menghadapi mereka secara langsung. Namun, kali ini, ia memilih untuk bertahan dari serangannya. Ini mungkin karena ketakutan Zhen Qing terhadap pedang Luoshen. Namun, ini mungkin bukan satu-satunya alasan. Saat matanya berbinar, Mu Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap rune seperti daun pohon yang ada di dahi pengawal ilahi kayu. Pada saat berikutnya, dia melirik Zhen Qing dari sudut matanya. Tampaknya setiap kali segel tangan orang itu berubah, daun pohon di dahinya akan berkilau dan menyala.
Rune daun pohon itu adalah benda yang dirampas Zen King dan kelompoknya dari mereka. Dari apa yang terlihat, tampaknya rune daun pohon ini kebetulan dapat memungkinkan kendali atas penjaga dewa kayu ini. Itulah sebabnya Zen King tidak berusaha merebut pohon dewa abadi dan langsung menyerbu rune daun pohon yang sederhana itu. Luo Li terbang turun, lalu turun di samping Mu Chen. Sambil menatapnya, dia berkata, "Ya, apa kamu baik-baik saja?" Mu Chen menjawab dengan gelengan kepala kecil. Untungnya, dia telah mengolah fisik dewa petirnya menjadi fisik petir 4 rune. Jika tidak, tinju yang dikirim oleh pengawal ilahi kayu akan menyebabkan cedera serius pada orang biasa yang telah melewati kesengsaraan tubuh fisik mereka. Haha. Sepertinya kalian berdua tidak dapat menciptakan gelombang apapun hari ini. Melihat ke arah Mu Chen dan Luo, yang dipaksa mundur berturut-turut oleh pengawal ilahi kayu, Zen King tidak dapat menahan tawa. Mendengar kata-kata itu, sorot dingin samar-samar melintas di mata Luo Li. Sambil menggenggam erat pedang Luoshen miliknya, dia berbicara dengan suara yang diwarnai dengan maksud dingin. "Bukankah terlalu dini untuk berbahagia? Apakah kamu benar-benar percaya bahwa aku tidak akan mampu memenggal kepala balok kayu ini?" Secerca amarah melintas di wajah cantik gadis muda itu. Setelah bertarung habis-habisan melawan Xiahou sebelumnya, kondisi Mu Chen tentu saja tidak baik. Tabrakan langsung sebelumnya dengan pengawal ilahi kayu seharusnya menyebabkan lebih banyak luka baginya. Hal ini menyebabkan hatinya sedikit sakit, sementara juga menyebabkan niat membunuh mengalir keluar dari dalam. Saat suaranya terdengar, suara pedang yang mencengangkan meletus dari pedang Luoshen miliknya, sementara garis-garis bercahaya tampak menyebar ke seluruh tubuh pedang. Pada saat berikutnya, perasaan tajam yang tak tertandingi terpancar keluar dengan tenang, menyebabkan bahkan ruang di sekitarnya sedikit bergetar. Merasakan niat pedang yang tajam dan ganas terpancar keluar, ekspresi Zen King sedikit berubah, sebelum mendengus dingin. Memang, pedang ilahi itu tangguh. Jika Luo Li telah melewati kesengsaraan energi spiritualnya saat itu, dia mungkin benar-benar bisa menjadi ancaman bagi pengawal ilahi kayu. Namun, sayangnya itu tidak terjadi. Kau benar-benar ingin mati. Sambil menyeringai, Zen King mengubah segel tangannya, namun penjaga ilahi kayu itu malah melesat keluar lagi, memperlihatkan serangannya yang mengerikan sekali lagi. Namun, kali ini, saat Zen King menggerakkan pengawal ilahi kayu, Mu Chen dapat melihat dengan jelas bahwa tanda daun pohon di dahinya berkilau sekali lagi. Dengan ekspresi dingin di wajah cantiknya, Luo Li mulai membuka segel pada pedang Luoshen dalam upaya menghancurkan penjaga ilahi kayu ini. "Tunggu," kata Mu Chen sambil mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Meskipun gerakan Luo Li sangat kuat, gerakan itu akan menghabiskan banyak tenaganya saat menunjukkannya. Dalam situasi saat ini, jika mereka mengerahkan upaya besar untuk menghancurkan pengawal ilahi kayu ini, itu akan memudahkan Zen King dan kelompoknya untuk menghadapi diri mereka yang kelelahan. Jika itu terjadi, situasinya akan menjadi lebih buruk. Kau hanya perlu membantu mengurangi dampak serangan pengawal dewa kayu. Serahkan sisanya padaku, kata Mu Chen dengan suara lembut. Mendengar itu, Luo Li menatap Mu Chen dengan ragu, jelas tidak yakin apa yang direncanakan Mu Chen. Namun, karena kepercayaannya padanya, setelah ragu sejenak, dia menganggukkan kepalanya dan menjawab, hati-hati. Jika kamu terluka lagi, aku akan segera mengambil tindakan. Suaranya terdengar tegas dan meyakinkan. Jelas, tidak ada banyak ruang untuk berdiskusi. Melihat itu, Mu Chen tertawa terbahak-bahak. Karena tidak dapat menahan diri, dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh wajah cantik gadis muda di hadapannya sambil berkata sambil tersenyum. Aku tahu. Luo Liku adalah Ratu Luo dari jalan spiritual. Sombong seperti biasa. Melihat Mu Chen masih tega menggodanya dalam situasi seperti itu, Luo Li tidak dapat menahan diri untuk tidak menatapnya dengan pandangan tidak senang. Namun, tatapannya tampak lembut dan kalem seperti aliran sungai di musim semi. Kalian berdua masih tega menggoda sekarang, ya? Dengan senyum sinis, Zen King mengubah segel tangannya, mengirimkan sosok raksasa pengawal ilahi kayu untuk membayangi Mu Chen dan Luo Li saat melesat ke arah mereka. Sementara itu terjadi, energi menakutkan menyapu keluar darinya seperti badai. Saat badai melanda aula raksasa, seperti dewa kehancuran, pengawal ilahi kayu mendatangkan malapetaka kemanapun ia pergi. Dibandingkan dengannya, Mu Chen dan Luo Li tampak seperti lalat yang terperangkap di sudut, memperlihatkan berbagai macam teknik gerakan ajaib untuk terus menghindari serangannya. Pada saat yang sama, serangan meletus dari mereka, meninggalkan bekas luka demi bekas luka di tubuh pengawal ilahi kayu. Tang Meier dan yang lainnya menyaksikan dengan napas tertahan pada pertempuran sengit yang terjadi di dalam aula raksasa,
mata mereka dipenuhi dengan kekhawatiran. Zen King mencibir sambil mengamati pemandangan di hadapannya, sama sekali tidak menunjukkan rasa tidak sabar. Sebaliknya, dia tampak sangat tenang dan santai. Terlepas dari gerakan apapun yang dilakukan Mu Chen dan Luo Li, mereka tetaplah manusia dan akan menjadi lelah dan letih. Sebaliknya, pengawal ilahi kayu tidak akan mampu melaksanakan perintahnya dengan sempurna, yaitu menghancurkan dan membunuh Mu Chen dan Luo Li sepenuhnya. Terlebih lagi, Mu Chen dan Luo Li jelas tidak mampu bersaing dengan pengawal dewa kayu dalam hal konsumsi energi. Begitu mereka benar-benar menghabiskan energi spiritual mereka, dia akan dapat dengan mudah menyingkirkan mereka dengan satu jarinya. Sekarang, dia hanya bisa memperlakukan ini sebagai permainan, dan akhir cerita berada di tangannya. Tiba-tiba, tinju raksasa itu menyelimuti Mu Chen. Namun, sebelum tinju itu sempat mengenainya, sesosok tubuh yang cantik muncul tepat di hadapannya. Sinar-sinar aura pedang menyembur keluar, sepenuhnya bertahan melawan angin tinju yang mengerikan itu. Pada saat Luo Li bertahan dari serangan yang datang, sosok Mu Chen tiba-tiba melesat keluar. Saat bayangan naga muncul di bawah kakinya, bayangan itu mulai melingkar. Saat memanjang, bayangan itu tampak menembus ruang, dengan sosok Mu Chen bergegas langsung menuju kepala pengawal ilahi kayu yang mirip dengan hantu. Ledakan! Namun, pada saat sosok Mu Chen melesat keluar, sepertinya pengawal ilahi kayu juga merasakannya. Seketika membuka mulut raksasanya terbuka seperti mengaum, gelombang kejut energi spiritual yang menakutkan meledak keluar dari dalam seperti sinar, seketika menyelimuti Mu Chen. Saat sinar itu mengenai tubuh Mu Chen, tubuhnya menggigil saat sinar hitam keluar dari tubuhnya. Detik berikutnya, sebuah pagoda hitam raksasa muncul dalam sekejap, melindungi tubuhnya di dalamnya. Suara logam terdengar dalam aula raksasa, mirip bunyi bel. Saat pagoda hitam bercahaya itu menghilang, sosok Mu Chen muncul tepat di depan dahi pengawal ilahi kayu. Dengan mengepalkan tangannya, selembar kertas hitam muncul di telapak tangannya, sementara energi misterius mulai mengalir keluar darinya. Seolah menyadari adanya semacam ancaman terhadap dirinya sendiri, pengawal ilahi kayu segera mengabaikan serangan yang datang dari Luo Li. Seperti puncak gunung, tinju raksasanya melolong, membawa serta kekuatan yang menakutkan saat meledakkan udara, menyebabkan bahkan ruang di sekitarnya terbungkus dan sedikit terdistorsi. Saat bayangan tinju itu datang menyelimuti, Mu Chen tidak menunjukkan sedikitpun keinginan untuk mundur. Sebaliknya, di bawah teriakan kaget Tang Meier dan yang lainnya, dia terus maju dengan cepat. "Kamu ingin mati?" Zen King mencibir dengan jahat. Ledakan! Akhirnya, tinju raksasa itu menghantam tubuh Mu Chen dengan keras. Saat gelombang kejut energi yang menakutkan itu muncul, tubuh Mu Chen melesat keluar seperti bola meriam. Akhirnya, menghantam pilar raksasa, menyebabkan retakan raksasa muncul di permukaannya. Kendati demikian, pada saat pengawal ilahi kayu itu menyerang Mu Chen, telapak tangannya dengan lembut menepuk rune yang berkilauan dengan cahaya di dahinya. Mu Chen terlempar seperti batu raksasa oleh tinju penjaga kayu ilahi. Tanah pun ambruk dan retak, menyebabkan retakan menyebar ke segala arah. Dia menciptakan jurang sepanjang 100 meter di tanah, sebelum akhirnya mampu menstabilkan dirinya sendiri. Darah menyembur keluar dari mulut Mu Chen saat wajahnya memucat. Dia telah menderita pukulan yang cukup telak dari pukulan itu. Jika dia tidak mengolah fisik Dewa Petir, dia mungkin tidak dapat mempertahankan hidupnya yang kecil. Wajah cantik Luo Li berubah karena pemandangan di depannya. Dengan gerakan tubuhnya, dia muncul di samping Mu Chen. Melihat luka-luka yang dideritanya, yang tidak ringan, dia berkata dengan tergesa-gesa, "Ya, apakah kamu baik-baik saja? Mengapa kamu tidak menghindar?" Meskipun serangan pengawal kayu ilahi kuat, jika Mu Chen ingin menghindar, serangan seperti itu jelas tidak akan berhasil mendarat padanya. "Ceka, Ceka. Sepertinya kondisimu semakin memburuk," kata Zen King dengan nada mengejek sambil menyeringai ke arah Mu Chen yang terluka. Sambil menyeka noda darah di sudut mulutnya, Mu Chen mengangkat kepalanya, membalas senyuman ke arah Zen King. Senyum yang ia balas juga mengandung ejekan. Sambil tertawa, ia berkata, "Bukankah aku sudah menjelaskan kepadamu arti dari tenggelam dalam kegembiraan? Sekarang, maukah kau mencoba mengaktifkan pelindung kayu ilahi ini sekali lagi?" Mendengar kata-kata itu, wajah Zen King langsung tenggelam saat ia dengan cepat mengubah segel tangannya. Namun, ekspresinya benar-benar tenggelam di saat berikutnya, karena ia mengetahui bahwa ia secara tak terduga tidak dapat memperoleh hasil apapun dalam aktivasi pelindung kayu ilahi miliknya. Ia berdiri di sana, tepat di tengah aula raksasa, tidak memiliki sedikitpun respons terhadap kendalinya. "Bajingan! Apa yang telah kau lakukan pada pelindung kayu ilahiku?"
geram Zhen Qing dengan keras saat kelopak matanya berkedut cepat. Sambil tertawa acuh tak acuh, Mu Chen menjawab, "Ya tidak banyak. Aku hanya menyegel simbol yang kamu gunakan untuk mengendalikan pelindung kayu ilahi, itu saja." Mendengar kata-kata itu dari Mu Chen, Zhen Qing buru-buru mengalihkan pandangannya ke arah pengawal kayu ilahi. Memang, sinar cahaya hitam telah muncul di rune daun pohon yang ada di dahi pengawal kayu ilahi. Saat sinar cahaya hitam itu terjalin dan terjalin satu sama lain, mereka tampaknya telah membentuk semacam segel yang benar-benar dapat menyegel rune daun pohon sepenuhnya. Dengan demikian, itu juga telah memutus kendali Zhen Qing atas pengawal kayu ilahi. Pada saat ini, ekspresi Zhen Qing berubah sangat buruk. Dia tidak pernah membayangkan dalam mimpinya yang terliar bahwa penglihatan Mu Chen akan begitu tajam dan tajam, mampu menemukan dan mengidentifikasi rune daun pohon yang dia gunakan untuk mengendalikan pelindung kayu ilahi. Lebih jauh lagi, orang ini benar-benar tahu cara membuat segel. Zhen Qing mampu merasakan bahwa energi penyegelan yang digunakan oleh Mu Chen sangat aneh dan misterius, mampu sepenuhnya memutuskan segelnya dari pelindung kayu ilahi dan bahkan hubungannya dengan runenya. Sampai saat ini, pengawal kayu ilahi ini tampaknya sama sekali tidak memiliki hubungan apapun dengannya. Kartu truf terbesarnya sebenarnya telah ditangani dengan cara yang tidak jelas dan samar. Zhen Qing sangat marah, tubuhnya mulai gemetar dan menggigil, sementara amarah dan kemarahan membuncah dari hatinya. Dari apa yang terlihat, dia tampak tidak sabar untuk mencabik-cabik Mu Chen. Melihat kejadian ini, saat terjebak di tanaman merambat, Tang Mei-er, You Yuan, Su Huang dan yang lainnya menghela napas lega. Kartu terbaik yang bisa diandalkan Zhen Qing dan kelompoknya adalah pelindung kayu ilahi. Sampai sekarang, dengan ditangani oleh Mu Chen, kekuatan tempur Zhen Qing dan kelompoknya kini telah menurun drastis. Pada saat ini, Luo Li akhirnya mengerti mengapa Mu Chen berani mengambil risiko besar untuk menerima serangan langsung dari pelindung kayu ilahi dan tidak menghindarinya. Meskipun demikian, dia masih menatap Mu Chen dengan tatapan tidak senang sambil berkata, "Jikau selalu tahu cara mengacau." Sambil tersenyum, Mu Chen mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan Luo Li yang lembut dan putih, wajahnya masih tampak sedikit pucat. Memang, dia telah menderita cedera yang cukup serius dari pertempuran besar dengan Xia Hou sebelumnya, bersama dengan pertarungan sengit dengan pelindung kayu ilahi. Oleh karena itu, kondisinya saat ini jelas agak buruk, sesuatu yang membuatnya merasa sedikit tidak berdaya. Meskipun dia memiliki beberapa kartu lain di lengan bajunya, kultivasinya hanya di ranah tahap penyempurnaan surgawi tahap akhir. Terlepas dari dia memiliki kecakapan tempur yang jauh melampaui penampilan luar kekuatannya, saat turnamen Akademi Spiritual Agung ini terus berlanjut, lawan yang akan mereka hadapi akan menjadi semakin kuat. Selain itu, sampai sekarang, mereka telah ditempatkan di top 16 pada daftar peringkat. Setelah meninggalkan sisa ini, lokasi mereka akan terungkap. Pada saat itu, mereka akan bertemu dengan beberapa orang yang ingin bersaing dengan mereka untuk mendapatkan poin yang mereka miliki. Jika itu yang terjadi, pastilah akan terjadi pertarungan yang lebih hebat dari yang baru saja mereka alami. Oleh karena itu, dengan alam kultivasinya yang berada di tahap akhir penyempurnaan surgawi, hal itu jelas mulai menjadi semakin sulit baginya. Lagi pula, dia tidak bisa begitu saja menghabiskan seluruh energinya seperti sekarang setiap kali dia bertemu dengan seorang ahli spiritual energy disaster. Jika itu terjadi, cepat atau lambat kesempatan seperti itu akan diambil oleh lawan-lawan yang dengan tamak mengincar mereka. Sepertinya aku harus membuat terobosan. Mu Chen bergumam, mengepalkan tinjunya erat-erat. Bukan hanya Su Huang, Zhao Qingshan dan Mu Fengyang yang perlu membuat terobosan, bahkan dia perlu meningkatkan kekuatannya. Jika tidak, apakah mereka mengatakan bahwa mereka akan memasuki pertandingan final hanya akan menjadi mimpi kosong? Luo Li dengan ringan menggenggam tangan Mu Chen, sebelum mengangkat wajahnya yang menawan. Namun, pada saat ini, sambil mengangkat kepalanya yang menawan, rasa dingin muncul di matanya saat dia melihat ke arah Zhen Qing yang marah, sebelum berkata dengan suara lembut, "Ya tidak perlu bagimu untuk berpartisipasi dalam pertarungan yang akan datang. Aku akan menghadapi mereka." Mendengar kata-katanya, Mu Chen langsung terkesiap. Meskipun mereka telah berhadapan dengan pelindung kayu ilahi, lawan mereka lebih banyak jumlahnya dari mereka. Selain itu, Zhen Qing sendiri bukanlah orang yang mudah dihadapi, tidak lebih lemah dari Xia Hou. Ditambah dengan anggota kelompoknya, yang banyak diantaranya telah melewati bencana tubuh manusia, barisan mereka tidak lemah. Namun, Luo Li ingin menghadapi mereka semua sendirian. "Lebih baik kita melakukannya bersama-sama. Tidakkah kau tahu bahwa akan menyakitkan bagiku melihatmu terluka sedikit saja?" jawab Mu Chen sambil tertawa getir. "Aku sangat mencintaimu," jawab Luo Li sambil menyeringai. Rona merah muda samar muncul di wajahnya yang cantik dan anggun.
Jelas, dengan sikapnya yang lembut dan tenang, masih sangat jarang baginya untuk mengucapkan kata-kata seperti itu kepada Mu Chen. Siapa yang selalu membuat masalah? Ini hukumanmu. Luo Li mengulurkan tangannya dan mengusap wajah Mu Chen dengan lembut. Sambil tersenyum tipis, dia mengedipkan matanya yang cerah dan jernih, lalu berkata, "Patuhlah. Aku akan melindungimu." Menghadapi Luo Li saat ini, yang tiba-tiba memancarkan aura kewibawaan, Mu Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak memalingkan hidungnya. Merasa sedikit lemah, dia hanya bisa mengangkat bahu tak berdaya sambil menjawab, "Ya, hati-hati." Luo Li mengangguk pelan, lalu menjawab sambil tersenyum tipis. "Tenang saja. Aku akan segera datang." Mendengar kata-katanya, Mu Chen menyeringai. Pada saat ini, meskipun Luo Li belum menjadi ratu klan Dewa Luo, dia tampaknya sudah mulai memperlihatkan aura kewibawaan. Hanya saja dia tidak suka menunjukkan dirinya di tengah sorotan saat berada di sampingnya. Namun, dalam situasi saat ini, di mana Mu Chen telah terluka berkali-kali, tampaknya calon ratu klan Dewa Luo menjadi agak marah, menyebabkan dia tidak lagi menyembunyikan dirinya. Luo Li berdiri, menggenggam pedang Dewa Luo miliknya. Pada saat ini, wajahnya yang cantik, yang baru saja tersenyum kepada Mu Chen, kini tertutup oleh es saat dia menatap tajam ke arah Zhen King. "Haha. Ada apa? Apa kau ingin menghadapi kami semua sendirian?" Di saat amarahnya memuncak, Zhen King mendengus dingin sambil menatap Luo Li. Memilih untuk tidak menjawab, Luo Li terus menggenggam pedang Dewa Luo sambil perlahan mengangkatnya. Pedang Dewa Luo bergetar dan berdengung, sementara pedang inten yang sangat dahsyat terpancar darinya. Pedang inten yang terpancar darinya tampak seolah-olah ingin menembus langit dan bumi. Merasakan pedang inten ini, ekspresi Zhen King berubah sedikit dingin saat dia mengalihkan pandangannya. Melihat ke arah 4 anggota kelompok yang tersisa dari spiritual Akademi Suci, dia berbicara dengan suara yang dalam. "Ambil tindakan bersama kami dan kalahkan dia. Dengan begitu, kalian juga bisa membalas dendam. Pada saat itu, kami akan membagi poin dan harta tempat ini secara merata dengan kalian. Bagaimana?" Meskipun Xiahou tidak terluka parah dan hidup atau matinya tidak diketahui, keempat anggota kelompok Saint Spiritual Academy yang tersisa masih cukup kuat. Pada saat ini, mampu menarik mereka ke pihaknya akan bermanfaat untuk menghadapi Luo Li. Mendengar perkataan Zhen King, mata keempat orang itu langsung berbinar, sebelum mengatupkan gigi mereka. Meskipun mereka sangat terkejut dengan penampilan Mu Chen, pada saat ini, kondisi Mu Chen sangat buruk. Selama mereka dapat bekerja sama dan menghadapi Luo Li, mereka dapat membalas dendam sesuka hati. Dengan gerakan tubuh mereka, keempat orang itu segera muncul di belakang Luo Li, membentuk pengepungan dengan kelompok Zhen King. Pada saat berikutnya, energi spiritual yang tak terbatas menyembur dari mereka, menciptakan tekanan energi spiritual yang sangat kuat padanya. "Bahkan jika kamu memiliki bantuan artefak ilahi milikmu, aku tidak percaya bahwa kamu akan mampu mengalahkan sebanyak itu sendirian." Zhen King mencibir. Mereka memiliki total 9 orang di pihak mereka, dengan setidaknya setengahnya telah melewati bencana tubuh manusia mereka. Ditambah dengan dia, yang telah melewati bencana energi spiritualnya, bagaimana Luo Li dapat mengalahkan mereka semua sendirian? Menatapnya dengan tatapan acuh tak acuh, Luo Li tetap tidak memberikan jawaban apapun. Sebaliknya, dia mulai perlahan menutup matanya. Saat ini terjadi, pola garis keturunan mulai merembes keluar dari tangan yang memegang pedang Dewa Luo. Saat garis keturunan itu mengalir ke pedang Dewa Luo miliknya, mereka membentuk rune pedang berwarna merah darah. Tiba-tiba, gelombang aura pedang yang menakutkan meletus dari pedang Dewa Luo. Saat itu, pedang itu mengeluarkan perasaan seolah-olah seekor binatang buas yang menakutkan mulai perlahan-lahan bangun dari segilnya. "Ambil tindakan." Merasakan aura pedang terpancar keluar, wajah Zhen King berubah saat dia meraung dengan tegas. Saat aumannya terdengar, ke-9 orang itu bertindak seolah-olah pada saat yang bersamaan. Serangan yang dipenuhi energi spiritual yang tak terbatas menyapu, menutupi langit dan menutupi bumi saat mereka menyelimuti Luo Li. Dengan mata yang masih tertutup rapat, getaran terasa di tangan yang menggenggam pedang Dewa Luo. Pada saat berikutnya, aura pedang yang menakutkan menyapu, menyelimuti tubuhnya seperti badai. Setelah bersentuhan dengan badai aura pedang, serangan yang datang itu langsung hancur menjadi kehampaan dengan kekuatan yang luar biasa. Saat rune pedang merah darah di pedang Dewa Luo miliknya semakin bersinar, secercah pucat muncul di wajah cantik Luo Li. Dengungan pelan dan cepat terdengar dari pedang Dewa Luo. Tiba-tiba, di saat berikutnya, mata Luo Li terbuka. Dengan lambaian tangannya,
aura pedang melesat keluar. Mirip dengan naga yang meninggalkan sarangnya, aura itu meninggalkan bekas pedang yang bersinar di ruang di sekitar jalurnya. Saat sinar bekas pedang saling bertautan, aura pedang langsung meledak darinya. Saat sinar cemerlang bersinar, teratai pedang raksasa, selebar sekitar 100 meter, dengan cepat terbentuk di hadapan Luoli. Teratai pedang ini tampak sangat indah. Namun, di balik keindahannya, ia mengandung energi yang tampaknya mampu menghancurkan apapun yang ada di jalannya. Pedang Dewa Luo bergetar, sebelum pedang teratai terangkat ke udara. Pada saat berikutnya, sinar cemerlang yang menyilaukan terpancar ke seluruh sudut aula raksasa. Saat sinar cemerlang itu memancar keluar, suara merdu Luoli bergema acuh tak acuh, mirip dengan aliran mata air tenang yang mengalir dari puncak gunung. Jantung pedang yang cerah dan jernih, teratai pedang Dewa Luo. Pedang teratai yang cemerlang muncul dari depan Luoli sebelum melayang di udara, sinarnya yang tajam menerangi setiap sudut aula raksasa. Namun, sinar-sinar cemerlang itu tidak memberikan perasaan hangat kepada orang-orang. Sebaliknya, sinar itu menyebabkan perasaan dingin yang kuat memenuhi tubuh setiap orang. Pada saat ini, setiap orang dapat merasakan pedang yang sangat menakutkan dan ganas hadir dalam sinar-sinar cemerlang itu, muncul seolah-olah mampu menghancurkan langit dan mencabik bumi. Melihat pemandangan yang terbentang di hadapannya, ekspresi Mu Chen juga berubah sedikit dingin. Bahkan bisa merasakan tubuhnya menjadi dingin di hadapan pedang inten yang ada di dalam pedang lotus. Pada saat ini, wajah Zhen Qing dan kelompoknya tampak sangat serius, dengan tatapan mereka yang tampak dipenuhi dengan keterkejutan. Itu karena mereka bisa merasakan aura kematian yang kuat dari pedang teratai yang indah yang melayang di atas mereka. Tanpa ada rencana untuk memberi mereka kesempatan untuk pemanasan, Luoli langsung melepaskan jurus mematikannya saat beraksi. Menghadapi ekspresi mereka yang berubah-ubah, wajah cantik Luoli masih tampak sedingin es saat dia mengulurkan jari rampingnya untuk memberikan ketukan ringan di ruang di hadapannya. Teratai pedang bergetar sekali lagi, sebelum mulai membuka kelopaknya perlahan-lahan. Pada saat berikutnya, aura pedang yang menutupi langit menyapu, hanya 10 kelopak teratai pedang yang tiba-tiba melesat keluar dengan dahsyat. Tampak sangat indah, ketajaman yang tak tertahankan terpancar di balik keindahannya. Saat kelopak bunga teratai melesat menembus angkasa, bekas luka samar tampak karena ruang di sekitarnya teriris olehnya. Retakan pedang yang gelap dan tak berdasar ditebaskan ke tanah di bawah oleh aura pedang yang memancar keluar. Mirip dengan 10 pedang dewa yang melesat keluar, 10 kelopak pedang teratai yang indah melesat langsung ke arah Zhen Qing dan 9 orang lainnya. Melihat datangnya kelopak teratai pedang, mata Zhen Qing dan 9 orang lainnya langsung menyipit. Sebelum serangan itu tiba, kulit mereka sudah mulai terasa sakit menusuk. Sulit untuk membayangkan betapa menakutkannya niat pedang yang terkandung dalam kelopak itu. Gunakan seluruh kekuatanmu, teriak Zhen Qing. Dengan suara gemuruh yang dahsyat, energi spiritual yang tak terbatas menyembur keluar dari tubuhnya seperti gelombang pasang, sementara 9 orang lainnya mengerahkan semua energi spiritual mereka dalam ketakutan, tidak ragu sedikit pun untuk melakukan gerakan terkuat dan terkuat mereka. Pada saat ini, jika mereka menahan sedikit saja, mereka pasti akan terbunuh. Pedang teratai itu terlalu menakutkan. Tombak Dewa Kayu. Tinju Cahaya Suci. Raungan dahsyat terdengar silih berganti saat energi spiritual yang melonjak melejit, diikuti oleh serangan-serangan yang luar biasa dahsyat. Dengan ekspresi serius di wajahnya, energi spiritual yang tak terbatas tiba-tiba tersapu keluar saat dia menepuknya. Saat sinar cemerlang bersinar, itu berubah menjadi sesuatu yang tampak seperti tangan raksasa seperti pohon pinus hijau tua. Pola bercahaya menutupi seluruhnya, dengan energi spiritual ini melonjak di sekitarnya seperti lautan, memberi orang perasaan tekanan yang sangat kuat. Jelas, dia juga telah menggunakan gerakan membunuh aslinya. Pohon palem surgawi. Di bawah tatapan penuh perhatian semua orang, serangan-serangan dahsyat terlontar keluar, menghantam langsung kelopak-kelopak teratai yang datang dalam sekejap. Menghadapi serangan-serangan yang datang itu, mata Luoli yang jernih dan indah masih tampak dingin dan tenang, dengan sedikit cahaya dingin yang muncul di dalamnya. Pada saat berikutnya, mengulurkan jarinya yang ramping, dia mengetuk dengan lembut, dengan ruang di depannya tampak terbelah. Saat serangan dari kedua belah pihak bertabrakan, bertentangan dengan harapan orang-orang, tidak terjadi letusan yang mengejutkan. Meskipun tampak lemah dan ringkih,
kelopak bunga teratai yang indah tampak seperti ujung pedang dewa, tajam tak terlukiskan. Saat kelopak bunga melesat, serangan energi spiritual tak terbatas yang melesat ke arah mereka langsung terpotong. Serangan mereka sama sekali tidak mampu memberikan penghalang sedikit pun terhadap kelopak pedang teratai. Pada saat ini, anggota kedua kelompok itu benar-benar diliputi keterkejutan, sementara ketakutan yang tak terlukiskan mengalir keluar dari hati mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa gerakan mematikan dari Luoli ini benar-benar sekuat itu, sampai-sampai kekuatan penuh mereka masih tidak memungkinkan mereka untuk melakukan sedikit perlawanan. Sementara mereka masih diliputi keterkejutan, kelopak bunga teratai telah melesat melalui angkasa, mendekati tubuh mereka dengan bunyi desisan. Saat udara dingin menyelimuti mereka, wajah mereka diselimuti warna pucat pasi saat mereka buru-buru berusaha melarikan diri. Namun, ternyata sudah terlambat, karena kelopak bunga telah melesat secepat kilat, membawa serta ketajamannya yang tajam seperti pedang. Seketika darah muncrat ke segala arah. 9 sosok langsung menjadi kaku saat darah mengalir keluar dari lengan mereka. 9 lengan melesat ke langit, lokasi mereka yang terputus tampak sehalus kaca. Jeritan melengking penderitaan terdengar saat 9 sosok itu mendarat, menjerit kesakitan karena anggota tubuh mereka yang terputus, sementara energi spiritual mereka yang kuat dengan cepat turun dan menurun. Darah terus mengalir keluar dari tunggul mereka yang terputus. Jelas, pedang inten yang ganas telah menembus tubuh mereka. Terlepas dari bagaimana mereka mengaktifkan energi spiritual mereka, mereka tidak dapat menyingkirkannya. Mendengar teriakan-teriakan menyedihkan itu, tidak ada sedikit pun tanda-tanda goyah di wajah Luoli. Menatap ke depannya, dia menyadari bahwa kelopak pedang teratai yang ada di sana tidak mencapai efek yang diinginkannya, karena terhalang sementara oleh serangan Zen King. Secara keseluruhan, Zen King telah melewati bencana energi spiritualnya. Oleh karena itu, dia memang jauh lebih kuat daripada 9 orang lainnya. Meskipun demikian, meskipun Zen King mampu menghalangi satu kelopak teratai pedang untuk sementara, ia jelas telah mengerahkan seluruh tenaganya untuk melakukannya. Pada saat ini, bahkan ada tetesan keringat yang mengalir keluar dari dahinya. Niat pedang yang menakutkan yang ada di dalam teratai telah menusuk tubuhnya hingga menyebabkan energi spiritualnya menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Zen King menggeram di antara giginya yang terkatup rapat. Saat jeritan menyedihkan itu memasuki telinganya, getaran mengguncang hati dan pikirannya. Tidak pernah ia bayangkan bahwa serangan Luoli benar-benar akan begitu mengerikan. Serangan seperti itu bahkan mungkin tidak kalah dengan serangan yang digunakan Mu Chen untuk menjatuhkan Xiahou. Hanya saja, serangan Mu Chen adalah serangan target tunggal yang terfokus, sementara serangan Luoli mampu menghadapi banyak lawan. Memang, kamu layak menjadi orang yang telah melewati bencana energi spiritualnya. Kata Luoli dengan nada acuh tak acuh sambil menatap Zen King di bawah dengan mata indahnya. Pada saat berikutnya, pedang Dewa Luo yang digenggamnya bergetar. Teriakan pedang terdengar, sebelum kelopak pedang teratai yang telah melumpuhkan 9 orang itu melesat kembali ke arahnya. Pada saat berikutnya, mereka melesat kembali dengan kecepatan kilat, menembak langsung ke arah Xiahou dalam formasi pengepungan. Pemandangan seperti itu langsung membuat jiwa Zen King meninggalkan tubuhnya karena ketakutan. Hanya menghalangi satu kelopak dari pedang teratai saja sudah sangat berat baginya. Sekarang, ada 9 kelopak lagi yang datang. Meskipun energi dalam 9 kelopak yang datang itu telah dikonsumsi secara substansial karena serangan mereka terhadap 9 orang, itu lebih dari cukup untuk mengirisnya sampai mati. Sambil menggertakkan giginya, Zen King menghantamkan telapak tangannya dengan keras ke tanah, menyapu bersih energi spiritual berwarna hijau kehitaman, sebelum tiba-tiba mengalir ke dalam aula raksasa. Pada saat itu, pilar-pilar raksasa di sekitarnya mulai bergetar dan menggeliat, sebelum tanaman merambat menutupi langit dan menutupi bumi saat mereka melesat keluar dari dalam. Saat mereka melakukannya, mereka membentuk lapisan demi lapisan di sekitar tubuh Zen King seperti perisai pelindung. Meluncur dengan ganas, kelopak teratai pedang menghantam lapisan-lapisan tanaman merambat, membuatnya hancur berkeping-keping sambil menembakkan serpihan kayu ke segala arah. Karena aku tidak bisa mendapatkannya, kalian juga harus mendapatkannya. Aku tidak akan pernah meninggalkan harta karun di sini untukmu, teriak Zen King dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dari apa yang terlihat, dia telah kehilangan semua metodenya untuk menghadapi serangan kuat Luoli. Oleh karena itu, harta karun yang ada di sisa-sisa ini tidak akan pernah berakhir di tangannya. Bayangan jahat melintas di mata Zen King. Dengan perubahan segel tangannya yang dahsyat, banyak sinar hijau kehitaman melesat keluar darinya, melesat lurus ke arah pilar-pilar raksasa yang menjulang tinggi di dalam aula raksasa. Tiba-tiba, simbol-simbol seperti pohon kuno muncul di permukaan pilar-pilar raksasa itu. Tampak sangat cemerlang, simbol-simbol seperti pohon itu tampak hidup,
karena fluktuasi energi spiritual yang tak tertandingi menyapu keluar dari mereka. Pada saat berikutnya, retakan mulai muncul di permukaannya, sebelum dengan cepat meluas keluar. Simbol-simbol seperti pohon itu semakin bersinar terang. Pada saat berikutnya, pilar-pilar raksasa yang menopang aula raksasa itu akhirnya meledak sepenuhnya. Gelombang kejut energi spiritual yang menakutkan mendatangkan malapetaka di dalam aula raksasa yang mirip dengan badai. Pada saat ini, tanaman merambat yang telah menjebak Tang Mei'er, You Yuan dan yang lainnya hancur berkeping-keping. Namun, setelah mereka melepaskan diri, mereka semua memuntahkan seteguk darah saat tubuh mereka tersapu oleh badai yang mengamuk itu. Sementara itu, aula raksasa itu tampak memasuki kondisi runtuh karena ruang di sekelilingnya melengkung dan terdistorsi. Retakan ruang terkoyak oleh gelombang kejut yang memancar keluar, dan melahap tubuh Tang Mei'er dan yang lainnya. Sepertinya Zhen Qing telah mengaktifkan fungsi penghancuran diri dari aula raksasa ini. Haha! Kalian semua akan diusir dari sini. Ingat ini, masalah ini belum berakhir. Lain kali, aku akan membayar hutang ini dengan darahmu, gerutu Zhen Qing dengan kejam. Situasi yang tampaknya sepenuhnya berada dalam kendalinya telah berubah menjadi seperti ini karena campur tangan Mu Chen dan Luo Li. Bagaimana mungkin dia tidak marah dan geram? Sambil tertawa keras, dia melambaikan lengan bajunya, membuat tanaman merambat itu tumbuh keluar. Saat tanaman itu melilit ke 4 rekan setimnya, sosoknya melesat mundur ke celah spasial. Sedangkan untuk Xiahou dan kelompoknya, Zhen Qing jelas tidak berminat untuk mempedulikan mereka. Karena sedikit terkejut dengan perubahan kejadian yang tak terduga di depan matanya, Mu Chen melesat maju, bergerak di samping Luo Li. Pada saat ini, Su Huang, Zhao Qingshan dan Mu Fengyang telah melepaskan diri dari badai, bergegas datang begitu mereka berhasil. Apa yang harus kita lakukan? Sepertinya tempat ini akan runtuh, tanya Su Huang dengan nada mendesak. Mendengar itu, kerutan terbentuk di dahi Mu Chen saat dia mengalihkan pandangannya ke pelindung kayu ilahi di dalam aula raksasa yang telah disegel olehnya. Jelas, pelindung kayu ilahi itu adalah harta karun sebenarnya dari aula raksasa ini. Setelah menghabiskan cukup banyak usaha di sini, dia tentu tidak akan pulang dengan tangan kosong. Bawa pergi. Mu Chen membuat keputusan tegas saat dia berteriak sebagai balasan. Sambil melesat maju, dia muncul di hadapan pengawal ilahi kayu. Sambil meraihnya, dia mencoba menyimpannya di gelang penyimpanannya, tetapi ternyata dia tidak berhasil. Mu Chen mengutuk sebagai tanggapan. Menatap ke arah celah spasial yang meluas dengan cepat di sekitarnya, dia menghentakkan kaki, segera mengaktifkan fisik dewa petirnya. Pada saat berikutnya, dia memegang lengan raksasa pengawal ilahi kayu. Dari penampilannya, sepertinya dia ingin mengambilnya. Berat pelindung ilahi kayu ini setara dengan puncak gunung. Bahkan saat mengaktifkan fisik dewa petirnya, Mu Chen tetap tertekan oleh beratnya, menyebabkan butiran-butiran keringat muncul di dahinya. Melihat ini, Luo Li, Su Huang dan yang lainnya segera berlari mendekat. Mengulurkan tangan mereka untuk memegang pelindung kayu ilahi, mereka memutar energi spiritual mereka dan membantu Mu Chen mengangkat pelindung kayu ilahi raksasa itu. Ayo pergi! Hati-hati! Saat mereka berlima memegang pengawal ilahi kayu, Mu Chen menyeringai ke arah keempat orang lainnya sebelum memimpin jalan menuju celah spasial. Kelima orang itu bergegas bersama pengawal ilahi kayu di belakangnya. Melihat fluktuasi energi spiritual yang mengamuk dan menimbulkan malapetaka di aula raksasa, mereka bergegas ke celah spasial, dengan cepat menghilang dari pandangan semua orang. Saat Mu Chen dan kelompoknya menghilang dalam celah spasial, aula raksasa itu akhirnya mencapai batasnya, runtuh total. Saat badai energi spiritual mendatangkan malapetaka ke segala arah, aula raksasa itu benar-benar menghilang ke udara tipis. Ini adalah hamparan pegunungan tandus, yang hanya menunjukkan sedikit tanda-tanda pemukiman manusia, dan di mana-mana tercium aroma alam liar. Tiba-tiba, pada saat ini, ruang di atas pegunungan yang sunyi ini mulai melilit dan terdistorsi, sebelum berubah menjadi celah spasial. Saat fluktuasi beriak darinya, banyak sosok terlempar keluar dengan menyedihkan dari dalam, dengan satu sosok raksasa turun seperti meteor ke tanah, menghancurkan puncak gunung saat mendarat. Sambil menstabilkan dirinya di udara, getaran hebat menjalar ke sekujur tubuh Mu Chen ketika energi spiritual melesat keluar dengan cepat dari dalam, sementara dia mulai waspada mengamati sekelilingnya. Baru setelah tidak mendapati adanya bahaya barulah dia bernapas lega. Di sekelilingnya, Luo Li dan 3 orang lainnya dari kelompoknya juga telah menstabilkan tubuh mereka sambil melihat hamparan tanah asing di sekitar mereka. Jelas, ini bukanlah tempat yang mereka lalui untuk memasuki sisa tempat mereka berada sebelumnya. Sepertinya kita terlempar ke suatu tempat yang asing oleh retakan spasial itu,
Jikata Su Huang sambil melihat ke arah Mu Chen. Mengangguk tanda setuju, Mu Chen mengambil plakat akademinya untuk melihatnya. Setelah memastikan lokasi mereka, dia tersenyum dan menjawab, tidak apa-apa. Kita masih berada di bagian benua yang hancur itu. Mari kita lihat rampasan perang kita. Sambil menembak jatuh, dia turun di hadapan pengawal kayu ilahi yang duduk di tengah gemuruh puncak gunung yang runtuh. Pada saat ini, dia duduk dengan tenang di puncak gunung, tubuh kayunya yang layu berkilauan dengan kilau samar. Samar-samar, seseorang dapat melihat perasaan kekuatan yang berdebar-debar dari dalam. Pengawal kayu ilahi ini masih memiliki energi yang sangat kuat di dalamnya. Jika kita mampu mengaktifkan pelindung kayu ilahi ini, hanya para ahli yang telah melewati bencana energi spiritual mereka yang mampu bertahan melawannya. Ekspresi yang sedikit serius muncul di wajah cantik Luoli saat dia melihat ke arah pelindung kayu ilahi. Jika bukan karena Mu Chen melepaskan jurus khususnya untuk menyegelnya, bahkan jika dia bekerja sama dengannya, mereka mungkin harus membayar harga yang cukup tinggi hanya untuk menghadapinya melalui serangan normal. Bencana energi spiritual, mendengar itu, Su Huang, Zhao Qingshan dan Mu Fengyang semuanya diam-diam mendecakkan bibir mereka. Bahkan dalam turnamen Akademi Spiritual Agung, di mana harimau berjongkok dan naga tersembunyi ada, orang-orang yang memiliki kekuatan seperti itu akan menjadi sangat langka. Tatapan mata Mu Chen juga berubah sedikit panas membara. Jika dia benar-benar mampu mengendalikan pelindung kayu ilahi ini, itu pasti akan menjadi bantuan besar bagi mereka. Namun, pelindung kayu ilahi ini tampaknya hanya dapat dikendalikan menggunakan rune khusus itu. Dengan rune itu yang telah disempurnakan oleh Zhen King, tidak akan mudah bagi kita untuk mengendalikannya, jikata Luoli sambil sedikit mengernyitkan alisnya. Karena rune itu telah disempurnakan olehnya, itu berarti rune itu juga dapat disempurnakan oleh kita, jikata Mu Chen sambil tersenyum. Namun, harta karun sisa itu tidak hanya terbatas pada pelindung kayu ilahi ini. Mendengar itu, Luoli dan yang lainnya menganggukkan kepala tanda setuju. Ketika mereka pertama kali melihat pengawal kayu ilahi, ia masih mengenakan baju besi kayu misterius yang berkilauan dengan pola bercahaya. Namun, ia menghilang setelah dikendalikan oleh Zhen King. Lebih jauh, tampaknya pengawal kayu ilahi juga memegang plakat kayu di tangannya. Dengan satu gerakan, Mu Chen muncul tepat di depan dahi pengawal kayu ilahi. Menatap ke arah rune daun pohon yang ada di sana, dia merenung sejenak, sebelum tiba-tiba meraih rune itu. Seolah merasakan tindakan Mu Chen, fluktuasi energi spiritual segera meletus dari rune itu, yang tampaknya menghalangi Mu Chen untuk mendekatinya. Namun, tindakannya jelas sia-sia. Karena Zhen King tidak ada di sana, dan tidak dapat mengendalikan pelindung kayu ilahi untuk melancarkan serangan balik, jari-jari Mu Chen menghancurkan setiap riak energi spiritual yang datang darinya. Sambil memegang rune daun pohon, dia menariknya langsung dari dahi pelindung kayu ilahi. Saat rune daun pohon yang memancarkan aura kuno muncul di tangan Mu Chen, dia tenggelam dalam pikiran yang mendalam saat dia menatapnya. Dia samar-samar bisa melihat tanda energi spiritual yang ada di inti rune ini. Fluktuasi energi spiritual yang berasal darinya tampaknya milik Zhen King. Ini adalah merek yang ditinggalkan Zhen King di dalam rune tersebut. Dengan mengandalkan ini, ia mampu mengendalikan pelindung kayu ilahi. Setelah merasakan tanda energi spiritual ini, Mu Chen tersenyum tipis. Dengan ketukan jarinya, api hitam pekat muncul di ujung jarinya, sebelum menembus tepat ke dalam rune daun pohon. Suara bergerak langsung meletus dari rune daun pohon. Konstruksi bagian dalam rune itu sangat rumit. Meskipun demikian, sebagai master array spiritual, kemampuan Mu Chen untuk mengendalikan kekuatannya secara terperinci jauh melampaui orang biasa. Oleh karena itu, saat api hitam melesat ke dalam rune, api itu tidak merusak konstruksi rumit apapun yang ada di dalam rune. Menuju langsung ke merek energi spiritual di dalamnya, api hitam mulai membakarnya, sedikit demi sedikit. Keinginan untuk menghilangkan jejak yang ditinggalkan Zhen King bukanlah tugas yang mudah untuk dilakukan. Bahkan dengan kemampuan Mu Chen, membakarnya sedikit demi sedikit membutuhkan waktu sekitar setengah jam sebelum ia berhasil menghilangkan jejak energi spiritual Zhen King sepenuhnya. Setelah menghilangkan merek energi spiritual Zhen King, api hitam legam itu dengan cepat mengembun bersama untuk membentuk merek energi spiritual, menempel tepat di tempat merek sebelumnya berada. Merek ini terbentuk dari 9 api neter. Jika rune ini direnggut oleh orang lain di masa mendatang, begitu mereka mencoba menghapus merek ini, gumpalan 9 api neter ini akan meledak dan menghancurkan rune tersebut sepenuhnya. Jelas, gerakan Mu Chen jauh lebih brilian daripada eksekusi Zhen King. Setelah mencap rune itu, Mu Chen memainkannya di tangannya. Setelah dikendalikan olehnya, rune itu mulai memancarkan sinar kecemerlangan yang samar. Secara keseluruhan,
kecemerlangan ini tampak agak redup. Selain itu, ia juga dapat merasakan bahwa tampaknya ada beberapa kerusakan yang terjadi di dalam rune daun pohon ini. Itu rusak karena aku, ya. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Ketika Zhen Qing merampas rune daun pohon ini, rune itu diserang oleh Mu Chen sendiri. Jelas, kerusakannya terjadi saat itu. Karena itu, rune yang sedikit rusak ini tidak dapat mengendalikan Divine Wood Guard dengan sempurna. Jika tidak, menyegel pelindung kayu ilahi tidak akan semudah yang dia lakukan sebelumnya. Merasa menyesal, Mu Chen menggelengkan kepalanya. Dari apa yang terlihat, satu-satunya ide yang dapat dipikirkannya adalah mencoba melihat apakah ia dapat memperbaiki rune ini. Lebih jauh lagi, ia juga menemukan bahwa rune ini tidak dapat digunakan selamanya. Setiap kali rune ini diaktifkan, sepertinya sebagian energi di dalamnya akan terkuras habis. Ketika semua energi itu terkuras habis, rune ini seharusnya benar-benar kehilangan kegunaannya. Pada saat itu, Mu Chen tidak akan mampu mengendalikan penjaga kayu ilahi ini lagi. Mu Chen tersenyum tak berdaya. Dari kelihatannya, meskipun dia telah memperoleh pelindung kayu ilahi ini, dia tidak akan bisa menggunakannya dengan berani tanpa rasa takut. Setelah menyempurnakan rune tersebut, beberapa perubahan sekali lagi muncul pada pelindung kayu ilahi di hadapannya. Pada saat ini, sinar kecemerlangan berkilauan pada tubuh kayunya yang layu saat armor kayu berwarna kehijauan muncul. Pola bercahaya yang sangat rumit muncul di permukaan armor kayu saat fluktuasi yang sangat kuat dapat terlihat samar-samar saat mulai memancar. Jelas, baju besi kayu kehijauan ini adalah artefak spiritual tingkat tak tertandingi yang memiliki kemampuan bertahan yang sangat dahsyat. Sambil menggenggam pedang Dewa Luo miliknya, Luo Li melepaskan gelombang aura pedang yang melesat ke arah baju besi kayu itu. Namun, kali ini, aura pedang yang sangat dahsyat itu hanya mampu meninggalkan bekas luka samar di permukaannya. Lebih jauh lagi, tidak lama setelah kemunculannya, sinar cemerlang bersemi dari baju besi kayu kehijauan itu, sebelum bekas luka itu perlahan mulai pulih. Melihat ini, keheranan muncul di mata Mu Chen, Su Huang dan yang lainnya. Baju besi kayu kehijauan ini ternyata memiliki kemampuan pemulihan otomatis. Benar-benar layak untuk artefak spiritual tingkat tak tertandingi. Su Huan dan dua orang lainnya mendesah kagum. Jika mereka mampu memiliki barang spiritual pertahanan yang tangguh seperti itu, bahkan orang-orang yang telah melewati bencana tubuh manusia mereka tidak akan dapat melukai mereka. Jika Zhen Qing mampu memanggil baju besi kayu kehijauan ini saat ia mengendalikan pengawal kayu ilahi, segalanya tidak akan semudah sebelumnya, kata Luo Li dengan kaget. Ia sangat jelas tentang ketajaman pedang Dewa Luo miliknya. Meskipun ia masih belum mampu benar-benar mengaktifkan pedang Dewa Luo miliknya, kemampuan bertahan baju besi kayu kehijauan ini benar-benar sangat kuat. Mendengar itu, Mu Chen menganggukkan kepalanya. Dari kelihatannya, karena dia telah merusak rune yang mengendalikan pelindung kayu ilahi, Zhen Qing tidak dapat mengandalkannya untuk melepaskan kekuatan terbesar dan terkuat dari pelindung kayu ilahi. Bahkan, dia tidak dapat memanggil armor kayu kehijauan ini. Dengan jentikan jarinya, rune di tangannya melesat sekali lagi ke arah dahi pelindung kayu ilahi. Saat rune itu perlahan meresap, perasaan misterius akan koneksi mengalir ke dalam pikiran Mu Chen. Pada saat ini, tampak seolah-olah dia mampu mengendalikan pelindung kayu ilahi dengan satu pikiran. Sambil menatap baju besi kayu kehijauan yang ada di tubuh pengawal kayu ilahi, sebuah seringai muncul dari Mu Chen. Dengan sebuah pikiran, baju besi kayu kehijauan itu berubah menjadi seberkas cahaya saat meninggalkan pengawal kayu ilahi, sebelum akhirnya mendarat di telapak tangan Mu Chen. Karena rune itu sudah rusak, bahkan jika dia bisa mengendalikan pelindung kayu ilahi, tidak ada cara baginya untuk membiarkan pelindung kayu ilahi menggunakan armor itu untuk meningkatkan kecakapan tempurnya. Kalau begitu, kenapa tidak melepaskannya saja, kan? Biarkan Luo Li memiliki baju besi kayu kehijauan ini. Dengan pedang Dewa Luo miliknya, kemampuan menyerangnya berada di atasku, dan kebetulan saja dia tidak memiliki item spiritual defensif. Sekarang, dengan pertahanannya yang setara dengan serangannya, itu akan memberikan peningkatan terbesar dalam kemampuan tempur untuk kelompok kita, jelas Mu Chen sambil melihat ke arah Su Huang dan dua lainnya. Ini bukan dia yang bias terhadapnya. Namun, baju besi kayu kehijauan ini adalah artefak spiritual pertahanan yang mencapai level rang, dan memang, Luo Li adalah yang paling cocok untuk menggunakannya.
Sedangkan untuk dirinya sendiri, dengan tubuh jasmaninya yang tirani, dan memiliki kemampuan defensif yang mencengangkan, baju besi kayu kehijauan ini hanya akan berfungsi sebagai ornamen dekoratif. Mendengar penjelasannya, Su Huang dan dua orang lainnya tersenyum dan menganggukkan kepala. Mereka semua tidak memiliki pendapat terhadap keputusan itu. Itu karena mereka sangat yakin bahwa saat ini, Mu Chen dan Luo Li memiliki kemampuan tempur terkuat dalam kelompok mereka. Selama tidak terjadi apa-apa pada mereka berdua, kelompok mereka akan aman. Sambil berkedip saat membuka matanya lebar-lebar, Luo Li menoleh dan melihat Mu Chen menyerahkan baju besi kehijauan itu kepadanya. Dengan senyum lembut yang menggetarkan jiwa, dia tidak menolak tawarannya, dan mengulurkan tangannya untuk menerimanya. Sampai saat ini, dia benar-benar membutuhkan item spiritual dengan kemampuan bertahan yang kuat. Hanya dengan itu dia akan dapat memfokuskan perhatiannya untuk menampilkan kemampuan menyerang yang sangat kuat dari pedang Dewa Luo. Setelah menyerahkan baju besi kayu kehijauan itu kepada Luo Li, tatapan Mu Chen beralih ke benda lain yang dipegang oleh pengawal kayu ilahi. Itu adalah plakat kayu kehijauan yang panjangnya kira-kira 1 kaki, dengan tulisan yang sangat rumit menutupi permukaannya. Pada saat ini, fluktuasi misterius dan sulit dipahami dapat terlihat samar-samar saat terpancar darinya. Menatap plakat kayu kehijauan itu, sensasi aneh mulai muncul di dalam hatinya. Entah bagaimana, ia merasa bahwa di antara pelindung kayu ilahi, baju besi kayu kehijauan, dan plakat kayu kehijauan ini, tampaknya yang terakhir adalah harta yang paling penting dari ketiganya.